Sesaat lagi kita akan mengikuti embun pagi. Kasihnya setiap hari seperti embun pagi, sejukkan hati. Ucapkan syukur, Tuhan Yesus baik. Biar kita tabur perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu dan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu.
angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Dia besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ya, sebelum masuk dalam Tuhan, kita nyanyikan satu lagu masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu,
sebab namamu kudus, Tuhan. Esra 5. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Nabi Hagai dan Zakaria bin Ido, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Pada waktu itu mulailah Serubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yosadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Tetapi pada waktu itu juga datanglah kepada mereka Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, bersama-sama dengan Seftar, Bosnai, dan rekan-rekan mereka. Dan beginilah katanya kepada mereka, siapakah yang Mohon maaf Ibu Rumiasi, tolong diulang satu ayat, tertutup mic-nya. dari ayat berapa, Bu? Itu aja yang tadi dibaca diulang. Oh, ayat 4. Lalu katanya pula kepada mereka, siapakah nama-nama orang yang mendirikan bangunan ini? Tetapi mata Allah mengamat-amati para tua-tua orang Yahudi, sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu sampai ada berita diterima oleh Darius dan kemudian dikirim kembali surat jawaban mengenai hal itu. Inilah salinan surat yang dikirim Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, bersama-sama dengan Setar, Bosnai, dan rekan-rekannya, para punggawa daerah sebelah barat sungai Efrat kepada Raja Darius. Mereka mengirim laporan tertulis kepadanya yang bunyinya sebagai berikut. Kehadapan Raja Darius, salam sejahtera. Kiranya Raja maklum bahwa kami datang ke daerah Yehuda, ke rumah Allah yang maha besar. Rumah itu sedang dibangun dengan batu yang besar-besar, sedang dindingnya dilapis dengan kayu, dan pekerjaan itu dikerjakan dengan seksama dan berjalan lancar di tangan mereka. Kemudian kami menanyai para tua-tua itu, dan beginilah kata kami kepada mereka. Siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini? Lagi pula kami tanyakan kepada mereka nama-nama mereka untuk memberitahukannya kepada tuanku dengan mencatat nama orang-orang yang mengepalai mereka. Inilah jawaban yang diberikan kepada kami. Inilah jawaban yang diberikan mereka kepada kami. Kami adalah hamba-hamba Allah semesta langit dan bumi, dan kami membangun kembali rumah yang telah didirikan bertahun-tahun sebelumnya, didirikan dan diselesaikan oleh seorang raja Israel yang agung. Tetapi sesudah nenek moyang kami membangkitkan murka Allah semesta langit, mereka diserahkannya ke dalam tangan Nebukadnezar, raja negeri Babel, orang Kasdim yang merusak rumah itu dan mengangkut bangsa itu sebagai tawanan ke negeri Babel. Akan tetapi pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Babel, dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores untuk membangun rumah Allah ini. Juga perlengkapan emas dan perak dari rumah Allah yang telah diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke dalam bait suci yang di Babel. Diambil pula oleh Raja Kores dari bait suci yang di Babel itu dan diserahkan kepada seorang yang bernama Sesbasar yang telah diangkatnya menjadi bupati. Perintahnya kepadanya, ambillah perlengkapan ini, pergilah dan taruhlah itu di dalam bait suci yang di Yerusalem, dan biarlah rumah Allah dibangun di tempatnya yang semula.
Kemudian datanglah Sesbasar meletakkan dasar rumah Allah yang ada di Yerusalem, dan sejak waktu itu sampai sekarang dikerjakanlah pembangunannya, hanya belum selesai. Oleh sebab itu, jikalau dianggap baik oleh raja, maka hendaklah diadakan penyelidikan di dalam gedung perbendaharaan raja. Di sana di Babel, apakah pernah dikeluarkan perintah oleh Raja Kores untuk membangun kembali rumah Allah yang di Yerusalem itu? Kemudian keputusan raja tentang hal itu kiranya dikirimkan kepada kami. Amin. Ayat 6. Sesudah itu, atas perintah Raja Darius, diadakan penyelidikan di perbendaharaan di Babel, di tempat naskah-naskah disimpan. Kemudian di Ahmeta, benteng yang di provinsi Media, didapati sebuah gulungan yang isinya sebagai berikut. Piagam, pada tahun pertama zaman Raja Kores dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores mengenai rumah Allah di Yerusalem. Rumah itu haruslah dibangun kembali sebagai tempat orang mempersembahkan korban sembelihan dan korban api-apian. Haruslah tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta. Dan haruslah dipasang 3 lapis batu besar dan 1 lapis kayu. Biayanya harus dibayar dari pembendaharaan kerajaan dan juga perlengkapan emas dan perak rumah Allah yang diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dibawa ke Babel itu harus dikembalikan, supaya kembali pula ke dalam bait suci yang di Yerusalem, ke tempat yang semula, dan engkau haruslah menaruhnya di dalam rumah Allah. Oleh sebab itu, hai Tatnai, bupati daerah seberang sungai Efrat, dan Shetar-Boznai, serta rekan-rekanmu, para punggawa daerah seberang sungai Efrat, hendaklah kamu menjauhkan diri dari sana. Biarkanlah pekerjaan pembangunan rumah Allah itu, bupati dan para tua-tua yang orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula. Lagi pula telah dikeluarkan perintah olehku tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah itu, yakni daripada penghasilan kerajaan, daripada upeti daerah seberang sungai Efrat, haruslah dengan seksama dan dengan tidak bertangguh diberi biaya kepada orang-orang itu. Dan apa yang diperlukan, yakni lembu jantan muda, domba jantan, anak domba untuk korban bakaran bagi Allah semesta langit, juga gandum, garam, anggur, dan minyak, menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem. Semuanya itu harus diberikan kepada mereka hari demi hari tanpa kelalaian, supaya mereka selalu mempersembahkan korban yang menyenangkan kepada Allah semesta langit dan mendoakan raja serta anak-anaknya. Selanjutnya telah dikeluarkan perintah olehku supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya untuk menyulakannya kepada ujung tiang itu, dan supaya rumahnya dijadikan keruntuhan oleh karena hal itu. Maka Allah yang sudah membuat namanya diam di sana, biarlah ia merobohkan setiap raja dan setiap bangsa yang mengacungkan tangan untuk melanggar keputusan ini dan membinasakan rumah Allah yang di Yerusalem itu. Aku Darius yang mengeluarkan perintah ini, dan hendaklah itu dilakukan dengan seksama. Kemudian Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, Shetar-Boznai, dan rekan-rekan mereka berbuat dengan seksama menurut apa yang diperintahkan Raja Darius.
Para tua-tua Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar, digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius, dan Artasasta, raja-raja negeri Persia. Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius. Maka orang Israel, para imam, orang-orang Lewi, dan orang-orang lain yang pulang dari pembangunan merayakan pentahbisan rumah Allah ini dengan sukaria. Pentahbisan rumah Allah ini mereka mempersembahkan lembutan 100 ekor, domba jantan 200 ekor, dan anak domba 400 ekor, juga kambing jantan sebagai korban penghapus dosa bagi seluruh orang Israel, 12 ekor, menurut bilangan suku Israel. Mereka juga menempatkan para imam pada golongan-golongan dan orang-orang Lewi pada rombongan-rombongannya untuk melakukan ibadah kepada Allah yang diam di Yerusalem sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Musa. Dan pada tanggal 14 bulan pertama, mereka yang pulang dari pembuangan merayakan Paskah. Karena para imam dan orang-orang itu bersama-sama mentarkan diri, mentarkan mereka sekalian, demikianlah mereka menyembelih anak domba Paskah bagi semua orang yang pulang dari pembuangan, dan bagi saudara-saudara mereka, yakni para imam, dan bagi dirinya sendiri. Orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan memakannya, dan demikian juga setiap orang yang memisahkan diri dari kenajisan bangsa-bangsa negeri itu, lalu menggabungkan diri kepada mereka untuk berbakti kepada Tuhan Allah Israel. Lagi pula, mereka merayakan hari raya roti tidak beragi dengan sukacita 7 hari lamanya, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita. Dia telah memalingkan hati raja negeri Asur kepada mereka, sehingga raja membantu mereka dalam pekerjaan membangun rumah Allah, yakni Allah Israel. Kisah Rasul 6. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah."
Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Demikian firman Tuhan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan, dengan penuh dengan belas kasih, bukan kasihan, belas kasih ya, beda ya. Dan dengan hati yang teguh. Kita terus berbuat baik, sekalipun saat berbuat baik kita nolong orang dipentung, saudara ya. Pokoknya kita terus jangan kapok berbuat baik, hanya dengan hikmat. Makanya jangan kasihan. Ya, kalau kasihan itu kamu nanti dipentung sakit nggak bisa keluar. Tapi kalau kamu punya belas kasih, kamu tahu kapan saatnya berhenti. Ya, kapan kamu saatnya tahu bahwa orang ini sedang memperdayamu, sedang bikin nggak baik sama kamu, stop. Ya. Nah, itulah masalah di dalam pembangunan bait suci ya, yaitu adalah orang-orang dursila, orang-orang yang menghasut untuk nggak jalan ya. Ketika pembangunan bait suci dan tembok Yerusalem itu dijalankan, maka orang-orang di Israel itu yang mengaku-ngaku juga orang Israel, tapi entah dari mana ya, ngaku-ngaku juga ikut menyembah Tuhan. Nah, bersama-sama dengan kalian ya, lalu di dalam dia mulai bikin gerakan-gerakan tuh ya, bikin gerakan-gerakan yang aneh-aneh. Waduh, itu kita sudah banyak di sini ya saudara ya. Makanya hari Minggu kemarin saya khotbah tentang roh Isabel ya. Roh Isabel itu halus karena dia masuk di dalam sebuah komunitas dan dia punya karisma. Lalu dengan karismanya itu dia mulai ya hasut orang-orang. Setelah dia menghasut orang-orang, dia mulai tuh bikin gerakan. Kalau kamu tidak ikutin maunya dia, kamu diteladungnya sama dia. Ya, waduh, itu seringkali kita sudah bolak-balik ya, masuk di dalam komunitas kita, lalu dia yang menuduh saya sedang mendirikan kerajaannya sendiri, ya, kerajaan saya sendiri. Padahal dia ingin mengkudeta saya, ingin mendirikan kerajaannya dan tidak berhasil. Lalu dia nuduhnya saya yang ingin mendirikan kerajaan sendiri karena dia gagal mengkudeta saya. Lalu dia menuduh saya mendirikan Menara Babel. Karena Menara Babel yang mau dia dirikan runtuh, saudara ya. Kalau komunitas ini adalah sebuah Menara Babel bagi saya, Joseph Paulsang, maka sudah lama runtuh, saudara. Ya. Tapi karena di dalam penderitaan saya, saudara ya, di dalam saya dicaci maki, dihina, difitnah, maka komunitas ini Tuhan berkati ya. Lalu ada pengurus-pengurus yang mau belajar dari saya ya, ketika dihina, dicaci maki, dia mau ini ya, mau rendah hati, dia mau ikut meneladani apa yang saya teladankan kepada kalian. Saudara, ada banyak sekali ya orang-orang yang mengaku Kristen, mengaku dia orang percaya, tetapi begitu dia tahu pengajarannya kita, dia langsung marah-marah. Sesat ini, sesat. Wah, sesat ini. Terus saya tanya, sesatnya di mana? Dia tidak bisa membuktikan sesatnya saya di mana. Ya, sesat ini, sesat. Sesatnya di mana? Kamu tunjukkan saya sesatnya di mana? Salah ini, salahnya di mana? Dia nggak bisa tunjukkan. Belum debat, saya cuma nanya salahnya di mana. Di mana salahnya gereja kita? Ini gereja kita, ini kan gereja ini kan. Di mana salahnya gereja kita? Masa tidak ada ritual? Ritual yang kamu lakukan sekarang, apakah Tuhan Yesus dan para rasul melakukannya? Iya dong, tahunya dari mana?
Lawang ritualmu itu dari Dewa Dionysius, dari pagan kok. 90% ritualnya orang Kristen hari itu berasal dari pagan, saudara. Dari ritual pagan yang dikristenkan. Salah nggak? Nggak salah, boleh. Karena ketika kita melakukan penginjilan kontekstual, Anda masuk, Anda tidak boleh mengubah adat istiadatnya mereka. Tetap dengan seperti itu lalu dikristenkan. Kalau Anda nanti jadi kalau misalnya nanti Sultan Jogja itu jadi Kristen, maka tetap ada tuh cerita Nyi Roro Kidul, cerita Satu Suro, cerita apa lagi tuh, ruatan, tetap ada, saudara. Jangan tidak boleh ditiadakan. Penginjilan yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah penginjilan kontekstual. Jadi kalau Anda berkata bahwa setiap denominasi merasa bahwa mereka paling benar, ya mereka yang paling salah. Karena hampir tidak ada di gereja-gereja yang denominasi itu yang punya ritual yang sama dengan para rasul dan Yesus. Hampir tidak ada, saudara. Ya, hampir tidak ada. Kalau kita bagaimana? Kita nggak pakai ritual. Justru itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan para rasul. Mereka punya pemuritan. Di mana pemuritannya? Di jalan, di pasar. Ya, tapi mereka pergi ke sinagog juga. Tetapi mereka juga ada di jalan-jalan. Mereka memberitakan Injil di jalan-jalan. Mereka memberi makan. Sedangkan gereja-gereja yang mengaku ritualnya paling dekat dengan para rasul, mereka tidak punya perjamuan Tuhan seperti yang kita lakukan. Mereka tidak memberi makan. Mereka tidak memberi tumpangan. Mereka tidak saling tolong-menolong dengan militan, sekedarnya saja. Lalu kalau sekedarnya saja, apa bedanya kamu sama paguyuban tukang becak, saudara? Kalau kamu nolong orang sekedarnya saja, ya, lalu apa bedanya kamu sama paguyuban tukang becak? Apa bedanya kamu sama paguyuban bulu tangkis atau paguyuban sepeda gunung? Begitu ada yang meninggal kan kalian urunan kan? Begitu ada yang sakit kalian urunan kan, besuk kan? Mau agamanya apa, mau ateis, mau kamu di Cina, Tiongkok, komunis, mau kamu Katolik, mau kamu Islam, namanya paguyuban sepeda gunung, kalau ada anggotanya yang sakit, pasti ditengokin ya. Kayaknya nggak mungkin enggak deh. Pasti ditengokin. Bahkan urunan ya. Betul nggak? Kalau ada yang sakit, urunan, ada yang meninggal, urunan, ada yang sedih, dihibur. Tapi sekedarnya. Tapi kita adalah rumah Tuhan, di mana kita dengan sengaja mengumpulkan uang, mengumpulkan persembahan, membawa persembahan kita apapun yang kamu sebut persepuluhan lah, apa yang kamu sebut dengan kolekte lah, apa yang kamu sebut dengan persembahan sulung, persembahan bungsu, tatangan, persembahan nazar, apapun kita kumpulkan di gereja ini, ya kan? Lalu setelah kita kumpulkan, maka kita mulai saling berbagi satu sama lain. Kita manage dengan profesional. Kita bukan saja memberi sembako, memberi makan, tapi bahkan kalau ada yang tidak bisa bayar kontrakan, kita bayar kontrakannya. Kalau ada yang sampai tidak bisa bayar sekolah, kita bayari sekolahnya. Tentu jangan sekolah kamu di Pelita Harapan lalu minta bayaran sama Damari, sama Munpaki, jangan dong. Masa kamu sekolahnya di UPH terus kamu minta bantuan dari kita? Anaknya sekolah di mana? Di Trisakti, Pak. Belum bayar semester, tolong Pak diutangi, Pak. Ya jangan dong. Salah sendiri kamu sekolahin anakmu di Trisakti. Lah kenapa enggak di sekolah yang lain yang murah? Udah tahu uangnya nggak ada. Nah, artinya jangan sampai gara-gara ingin memuaskan status sosialmu, lalu kita mengorbankan yang lain. Ya jangan juga, nggak begitu. Kamu pengen punya rumah, harga kontrakannya 50 juta setahun. Ya habis langsung kita dananya, cuma buat bayarin rumahmu doang. Ya jangan dong, makanya kita batasi yang 1 juta, yang harga kontrakan rumahnya 1 juta per bulan. Itu begitu, ada diatur dengan benar. Nah, tetapi saudara, ada lagi, ya, udah kita lakukan seperti ini saja, masih ada yang komplain. Masih ada yang tidak suka, masih ada yang mengkritik. Bukan mengkritik, saudara. Kalau mengkritik itu kasih masukan, lalu bagaimana solusinya kamu? Menurut kamu harusnya bagaimana? Tapi ini enggak, saudara. Kalau namanya
Mengkritik itu kan kasih solusi. Kalau Anda mengkritik lalu nggak kasih solusi, namanya kamu sedang mencaci, sedang mencela. Ya caranya kan bisa kalian lebih tahu sendiri, Bapak lebih tahu. Jangan dong. Kalau gitu, kalau kamu sedang memberitahu kekurangan kami, ya tanpa kamu membawa, menurut kamu harusnya bagaimana? Tanpa solusi, kamu diem aja, saudara. Jangan banyak bacot. Kamu pikir pengurus nggak lagi mikir bagaimana cara yang lebih baik. Kita selalu berusaha lebih baik, ya. Nah, cuma tetap kalau ada yang lebih baik kita senang. Makanya kalau Anda kasih masukan, kalau Anda sedang mengkritik kita, harus kasih solusi. Kalau enggak, kita nggak mau dengar. Pak, ini Pak, beasiswanya begini Pak, ini begini Pak, sembakonya Pak. Tapi Anda cuma itu namanya komplain. Nah, jangan banyak komplain, saudara. Udah. Jangan banyak komplain, kamu bikin nggak pusing ngurusin. Kadang-kadang ada orang yang sengaja melanggar prosedur. Dihubungi susah, ya kan? Pak, ngubungi hotline susah. Sebetulnya lebih susah ngubungi kalian loh daripada menghubungi hotline loh. Ya kan? Itu kenyataan loh. Lagi gilirannya kita jatahnya mau ditelat, kalian bisa nelpon hotline bisa berkali-kali tuh. Begitu kita hubungi kalian balik, minta ajak ketemu saja, nggak mau ketemu, menghindar terus. Padahal mau ketemu ya, jangan ngomong enggak. Waduh, saya sendiri ngalamin ya, digituin. Ini orang gimana sih? Katanya butuh bantuan, saya telepon 3-4 kali dari diangkat. Nah, itu ya saudara ya. Tetapi yang paling parah saudara, kita kemudian dicaci maki ya dan dibusuk-busukan kemana-mana. Lalu bagaimana dong? Ya kita harus dengan tetap kerendahan hati karena disitulah urapan. Disitulah urapan dari komunitas ini. Ketika kamu dicaci maki, ya dihina kemana-mana, ada ya di komunitas kita ya pernah ya. Kita itu kalau ada orang bantu ya, kita selalu usahakan kalau dia sendiri lagi minim, kita usahakan untuk memberkati dia. Lalu dia cerita kemana-mana, katanya dia dieksploitasi saudara ya sama kita saudara ya. Waduh, kita sampai kaget loh. Apalagi kalau di Belanda ini kan kalau kamu mempekerjakan orang nggak dibayar itu bahaya saudara ya, bahaya tuh. Bukan hanya saya yang kena, tapi seluruh komunitas kita yang di Belanda bisa diopok-opok tuh. Jadi saya bilang, saya tegur orang ini, tapi orang ini nggak mau jawab ya saudara ya. Bukan, saya nggak akan ngamuk misu-misui dia, nggak perlu juga. Saya hanya tolong kamu klarifikasi dan saya tunjukkan ya bukti transfernya ya. Oh, saya tuh transfer ke kamu, saudara. Seringkali ya kita udah bikin yang benar saja masih difitnah. Nah disitulah kamu harus sabar. Itulah bedanya komunitas kita. Kita tidak ada ritual, tetapi ketika kamu difitnah, kamu harus tetap rendah hati, harus tetap mengasihi. Ketika kamu ditekan, dipres ya oleh pihak lain, bagaimana kamu tetap harus menyatakan, ngomong tetap dengan kerendahan hati. Ya kita sama ya, kita udah sewanya mahal, kita masih di fitnah-fitnah, di sidang saya ya, waduh ini katanya di pastori orangnya begini, orangnya begitu. Oh enggak lah, saya bilang enggak begitu, saya tetap oh iya. Kalau maunya kita, saya kan udah bayar. Maunya kita, saya udah bayar, sorry ya, kita udah bayar. Nah itu namanya kamu nggak rendah hati saudara. Ya, jangan mentang-mentang kamu sudah bayar terus kamu udah merasa paling hebat, nggak juga saudara ya. Kita harus tunjukkan karena ini adalah komunitas. Jadi tunjukkan kepada dia. Ya, oke. Ya, udah rapi ya, udah bersih. Waduh, kita tetap ditegur ya. Nah, akhirnya saya cari cara. Oh iya, ternyata orang ini memang bawaannya bawel saudara ya. Kita udah bersih, memang bawel, senangnya bawel gitu loh. Jadi kalau dia lagi manggil saya, oh ya, oke, beres. Nah, saya panggil Marcel. Wah, Marcelnya bingung saudara ya. Ini nih. Dia pikir saya lagi marahin Marcel, si Marcel pikir tuh ya Allah. Nah, saya bilang enggak Marcel. Kalau ada orang bawel, kamu tuh jangan bantah. Ini kan lagi bawel dia itu lagi butuh didengar. Maka caranya saya adalah dengan cara saya harus menunjukkan kepada dia, oh ya saya upayakan, saya usahakan. Kalau saya bantah,
atau cuman saya iyain saja begitu, dia nggak puas. Dia maunya saya bertindak sesuatu. Ya, tindakan yang paling bisa lakukan mau disapuin lagi, orang sudah bersih. Mau dipel lagi, orang sudah dipel. Marcel, sini, Marcel. Nah, ini nanti gini ya. Nah, dia puas. Kalau dulu ada orang lain ya, sekarang Marcel karena Marcel yang tinggal di Pastori kan. Jadi orang ini puas. Bukan kita mau mengorbanin Marcel. Ya, Marcel juga nggak salah, kita juga nggak nyalain Marcel karena Marcel sudah bersih banget, udah dirapiin sama Marcel. Tetapi kita menunjukkan, kita tunjukkan kepada dia, kita tunjukkan kepada orang ini bahwa kita respect sama kamu. Ya, ini nih kurang dikit nih, oh gampang dilap, oke. Nah, gituin saja, saudara. Jadi jangan dikonfrontasi. Kalau mau kita konfrontasi semua, kelar, saudara. Paling gampang semua dikonfrontasi. Tapi itulah kita gereja. Itulah bedanya kita sama paguyuban keluarga berencana. Itulah bedanya kita sama paguyuban sepeda gunung. Kalau sepeda gunung ada orang bawel taruh jeder, ya udah mundur, saya bikin klub sendiri. Tapi kita ini ada di dalam rumah Tuhan. Kamu tidak beda sama paguyuban sepeda gunung karena setiap gesekan kamu pergi. Ayo, siapa di sini yang sudah mau pergi gara-gara gesekan sama Bu Santi? Berarti kamu sedang ada di dalam klub sepeda gunung, bukan lagi di gereja Hagios. Kamu lagi perkumpulan sepeda gunung, perkumpulan pemilik monyet. Nah, mungkin Anda lebih tepatnya begitu. Anda adalah perkumpulan simpanse, ya kan? Perkumpulan IQ gorila. Gesekan dikit, kok tak mundur? Keluar, minggir, diusir ya, jangan. Gesekan dikit mundur, gesekan dikit apa? Gesekan cari solusinya. Kalau nggak ada solusinya, diam dulu. Nggak ada solusinya, diam dulu, ya. Ada gegeran keluar. Kadang-kadang saya sedih ya, saudara ya. Anda tahu, sudah dikasih contoh ya. Kita ini ya berkali-kali difitnah, berkali-kali kita dikerjain orang. Ya kita tetap sabar, kita tetap jalan. Ya walaupun saya marah, saya marah, saudara ya. Marah. Ya, tetapi kita tetap jalan tanpa kita harus kepahitan. Ya kan, tanpa kita harus maki-maki, ya kan. Nah itulah bedanya kita. Kalau Anda ingin melanjutkan pembangunan bait suci ini, Hagios Mega Church ini, kalau Anda pengen penuh dengan urapan, maka komunitas kita harus dipenuhi dengan orang-orang yang rendah hati. Yang kalau kamu punya ide nggak diterima, jangan marah, saudara. Kalau punya ide nggak diterima tuh jangan marah. Jangan idemu tuh yang kudu paling diterima, yang lain salah semua. Nggak bisa begitu juga. Bahkan saya punya ide saja ditolak, saya diam. Ya udah diam dulu. Udah lama. Ide bikin depot itu dari saya udah lama, saudara ya, bikin depot itu ya. Ditolak. Ya udah saya diam. Ya udah nggak apa-apa. Lalu saya lewat Pak Stephen ya. Coba Pak Stephen, ya ini bagus ini Pak Stephen sama Bu Lianti nggak dikasih, nggak apa-apa. 2 tahun baru terlaksana, udah agak terlambat. Sudah agak terlambat ketika popularitasnya saya sendiri sudah turun di YouTube dan itu. Semua orang ada masanya kan. Ya kan? 2 tahun yang lalu Mikana, terus sama siapa? Agatha, sekarang Edis, ya kan? Zamannya saya dulu terus apa lagi ya? Ini kan semua ada masanya ya, semua itu ada masanya. Tinggal waktu masa itu kamu bikin apa. Nah, di masa saya ketika saya diliput terus, ya, maka saya cepatan membangun komunitas ini. Ya, karena semua ada masanya. Dan itu bukan buat saya, buat kita semua. Dan hari ini ketika semua orang lenyap, tak berbekas, kita masih eksis. Ya, karena ada tanggung jawab masyarakat. Masyarakat juga bertanggung jawab pada kita juga tanggung jawab sama masyarakat, dan kita semua bertanggung jawab pada Tuhan. Sehingga apa? Jalan satu-satunya, ya kita harus membangun bait suci yang benar. Sebab kalau kamu dikit-dikit tersinggung, ngamukan, curigaan, kita bukan bait suci, saudara. Kita ini adalah klub simpanse, klub sepeda gunung. Tapi kalau kita membangun bait suci dengan benar, ketika difitnah, diteriakin orang, ketika kita dicaci maki, ya kita tetap mengasihi, kita tetap tunjukkan
Walaupun bukan berarti Anda boleh ngatur-ngatur kita, enggak, tetap nggak boleh. Cuman kita nggak marah. Dicaci maki dulu ya sama ibu-ibu. Waduh, saya pernah caci maki sama ibu-ibu, kenal juga enggak, katanya ahli biokimia, saudara ya. Dari Australia, apa dari mana itu, ngaku-ngakunya dia ahli biokimia. Saya dicaci maki, saudara ya. Kamu salah begini, kamu tuh anti Kristus begini-begini. Emang buronan, wah dia sekali bilang buronan, kenyang saudara ya. Tapi ya nyatanya kita sekarang tetap berbuah. Dan yang paling benar adalah saudara ya, di dalam pembangunan bait Allah itu, kalau setiap kita ya orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mau berjalan ya bersama dengan Tuhan, yang mau hidup sesuai dengan karakter Tuhan Yesus, mengasihi, mengampuni, memberkati, apa yang terjadi saudara? Maka muka kita akan bercahaya. Di dalam orang mencaci maki kita, orang menghina kita, muka kita bercahaya, artinya menyinarkan, kehidupan kita menyinarkan kemuliaan Tuhan. Jangan kamu dicaci maki di sini, lalu kamu geblokannya di rumah, kamu ngamuk-ngamuknya di rumah, saudara ya. Ada orang ya di tempat kerja dimarah-marahin, iya, sampai rumah dia ngamuk membabi buta, saudara ya. Ya jangan begitu, berarti kamu bukan karakter Kristus, kamu berarti ya pecundang. Saudara, dulu saya waktu nggak ngerti ya, dicaci maki orang ya, saya belajar untuk seperti Kristus rendah hati, tak tahan saudara. Ya ngamuk juga ya, sakit hati saya saudara ya. Tapi lama-lama setelah saya mengerti konsep metanoia di dalam kepala kita, ketika kamu bergesekan, ketika ide kamu tidak diterima, ya kamu tidak mengatakan yang jahat ke orang. Ya, ide nggak diterima itu idenya, bukan kamu. Kamu tetap welcome, ide kamu tidak bisa diterima. Jangan marah. Kalau gitu saya sudah tidak dihargai lagi, saya tak pergi dari sini. Nah itulah, berarti kamu sedang masuk di dalam paguyuban simpanse, bukan sebuah pembangunan bait suci. Kalau kamu benar-benar ingin membangun bait suci, saudara, yang harus kamu lakukan, nggak ada lain, nggak ada bukan. Semua harus dipangkas, harus dibangun, ditaruh, batu-batu itu harus sesuai dengan bangunannya, dengan bentuk batu yang lain. Sesuai dengan kebutuhannya, ya dipangkas, dipukul, dikikir, di apa segala macam lah, diketok segala macam. Dan itulah supaya kita fit satu sama lain. Bukannya orang lain disuruh fit sama kita, kitanya saudara. Kalau kamu memaksa orang lain fit sama kita terus, sama kamu terus, nggak kelar-kelar saudara. Kita yang harus merendahkan diri untuk mau dibentuk, bukan orang lain. Ya harusnya dia dong. Enggak saudara, kita. Ya, kitalah yang dibentuk, bukan orang lain, termasuk sama istrimu, sama anakmu, sama suamimu, sama. Bukan kamu harus berubah, bukan saya harus berubah. Itulah pembangunan bait suci. Kalau Anda ingin benar-benar membangun bait suci yang benar, Andalah yang harus berubah, bukan orang lain, saudara. Ya, orang lain bikin salah. Ya, orang lain ada banyak sekali melakukan kejahatan kepada kita. Tetapi kita yang harus berubah, bukan sesuai dengan maunya mereka. Bukan, saudara. Mereka maunya hendak kita, tetapi bukan itu. Bukan berubah sesuai maunya mereka, tetapi kita berubah sesuai maunya Tuhan. Rendah hati, ya, mulai kita belajar sabar, belajar lembut hati, mau diajar, mau belajar. Salah di mana ya? Ya, kita rendah hati, kita mau belajar, kita mau sabar, kita mau mengendalikan emosi kita, ya, enggak mutungan. Wah, di sini tuh paling sering mutungan. Entah kenapa, saudara ya. Saya sampai berdoa sama Tuhan, Tuhan apa saya mutungan kayaknya, kok saya enggak mutungan. Kok ini pengurus-pengurus itu mutungan semua ya. Saya sampai heran, ini pengurus kok mutungan semua ya. Apa dikit gegeran, apa dikit gegeran. Ya, tetapi saya berdoa, kita ini bukan sedang bikin klub simpanse, kita ini sedang membuat bait suci. Kita sedang mendirikan bait suci, di mana kita, karakter kita dibentuk dengan luar biasa. Ketika dihina, dicaci maki,
kita tetap rendah hati, kita tetap sabar, kita tetap merespon dengan baik. Apalagi di hotline ya, makanya saya larang pengurus pegang hotline itu. Oleh apa? Kadang-kadang ngomongnya nyelekit, saudara, dia tuh bikin emosi itu ya. Dulu ya, ada yang pegang hotline pengurus, maksa, jangan kamu pegang. Akhirnya benar ya, sudah 3 saya buktikan ya, pegang hotline. Dia sendiri yang nggak tahan, saudara, keluar. Ya kenapa? Wah, kamu pegang hotline itu namanya hot, panas, saudara. Caci maki di apa? Sementara sistem kita belum sesuai dengan itu, sananya dekat kita, saudara, ditekan. Dari bawah ditekan, dari atas diinjak. Nah itu loh, kalau orang pegang hotline itu sama seperti itu tuh. Ya, kalau kamu makanya bilang pengurus jangan pegang hotline. Kenapa? Nanti kamu nggak tahan. Kamu nanti nggak tahan sendiri. Kamu mau melakukan, kamu terprovokasi oleh omongan di hotline ini, dan ternyata sistemnya kita nggak bisa. Akhirnya kamu nggak tahan, kamu keluar sendiri akhirnya. Banyak yang sudah begitu ya, makanya metanoia penting setiap hari. Ya, ayo kita bikin bait suci, bangunan mega church, Hagios Internasional bersama dengan Tuhan Yesus, dengan karakternya Tuhan Yesus, bukan dengan karakternya simpanse. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.